Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa BB-nya bisa nambah gitu teman-teman ya. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, identiknya itu kebanyakannya atau mayoritasnya biasanya BB-nya itu turun ya, dari mulai gemuk kemudian menjadi kurus gitu teman-teman ya. Tetapi ada di kasus tertentu atau di kasus-kasus yang lain, itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa berat badannya itu bertambah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, bagi teman-teman yang mengalami, tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian itu mudah paham, mudah mengerti, dan kalau seandainya mengerti dan paham, nanti kalian tidak bingung kenapa bisa seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya di kolom komentar tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, sudah komplit rasanya gitu teman-teman ya. Dari cerita saya yang mengalami di awal-awal mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang tidak nyaman yang saya rasakan, kemudian bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara mempelajarinya, kemudian bahkan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, itu sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang ingin tahu tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis yang saya alami, kemudian tentang alasan-alasannya, alangkah baiknya kalian tonton video-video sebelumnya biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Dan yang lebih pentingnya lagi, jangan lupa tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu biasanya berat badannya itu suka turun drastis ya. Jadi yang dari 60 menjadi 50 mungkin ya, dari 70 bisa sampai 50 mungkin. Itu sangat drastis sekali ya untuk turun berat badannya gitu teman-teman ya. Tetapi ada beberapa kasus juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu berat badannya biasa-biasa saja gitu teman-teman ya. Bahkan ada juga yang bertambah gemuk gitu teman-teman ya. Nah kenapa seperti itu teman-teman ya. Nah sebelum saya jelaskan lebih panjang lebar, sebaiknya kita kenali dulu sebetulnya ya, asam lambung itu apa sih ya. Nah itu karena ini kaitannya sangat besar sekali gitu teman-teman ya. Nah untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk asam lambungnya saja gitu teman-teman ya, itu sebetulnya cairan asam yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi asam lambung itu asamnya, cairannya itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah tugasnya untuk apa teman-teman ya? Tugasnya itu adalah untuk menguraikan makanan yang telah kita konsumsi teman-teman. Catat ya, tugasnya cuman itu saja. That's it, cuman itu saja. Nah tetapi apa kaitannya dengan vitamin-vitamin kita yang teraliri ke seluruh tubuh kita gitu teman-teman ya. Nah patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk untuk mengambil vitamin-vitaminnya, untuk mengambil energi-energinya, itu dilakukan bukan oleh asam lambung teman-teman ya. Jadi asam lambung itu tidak menyerap energi teman-teman ya. Yang menyerap energi, menyerap vitamin, menyerap mineral, menyerap kebaikan untuk tubuh kita dari makanan itu, sebetulnya yang dilakukan itu adalah sama usus kita teman-teman ya, bukan sama asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Jadi
Jadi ketika kita sudah mulai memahami ke sana, kita sudah tahu persis ya kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada yang kurus, ada juga yang gemuk gitu. Karena untuk asam lambung itu tidak berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan gitu teman-teman ya. Nah, saya ceritakan dulu yang kurusnya teman-teman ya. Nah, ketika orang yang kurus biasanya itu asam lambungnya tidak normal, kemudian mencernanya juga tidak normal. Akhirnya ketika masuk ke usus kita itu ya sudah pasti ya ususnya itu tidak menyerap energinya, tidak menyerap sari-sarinya itu dengan sempurna teman-teman. Akhirnya seluruh kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi, ya dengan kata lain terganggu lah gitu teman-teman, yang akhirnya ya lemas, kelayangan, kemudian badannya menjadi kurus karena asupannya kurang bagus gitu teman-teman ya. Tetapi di kasus yang gemuk itu biasanya ususnya itu bekerja dengan baik teman-teman ya. Untuk yang kurus sebetulnya bekerjanya juga baik gitu teman-teman, karena memang tetapi di pencernaannya di asam lambungnya itu ada mungkin sedang benar-benar tidak normal gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi ada juga yang orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu menjadi gemuk karena memang ususnya itu tidak apa-apa ya, tidak ada kaitannya dari asam lambung gitu teman-teman ya. Nah jadi menyerap energinya, menyerap vitaminnya itu sangat sempurna teman-teman ya. Nah tetapi kadang orang yang gemuk itu bisa dikatakan asam lambung gitu teman-teman ya, macam sensasinya itu juga sangat sempurna kayaknya gitu ya teman-teman ya. Banyak kesamaannya gitu ya sama orang-orang yang BB-nya turun, kayak macam begahnya ada teman-teman ya, kemudian kelayangannya ada gitu teman-teman ya. Nah biasanya kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang BB-nya baik-baik saja atau bahkan tambah gemuk gitu teman-teman ya, itu biasanya asam lambungnya mungkin hanya terganggunya itu hanya mungkin beberapa persen teman-teman ya. Nah yang lebih dominan, yang lebih besarnya itu di pemikiran ya, sekali lagi di pemikiran ya. Jadi ujung-ujungnya, ujung pangkal-pangkalnya itu untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, beban yang paling besar itu di pemikirannya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit gitu teman-teman, pikirnya itu berjalan kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk yang badannya gemuk biasanya itu sebetulnya pencernaannya sudah membaik ya, sudah membaik. Ini sepengalaman saya karena waktu itu juga ketika saya badan mulai gemuk itu rasa cemas masih ada, sedikit-sedikit nyolek-nyolek ya gitu ya. Jadi rasa cemasnya masih ada ketika saya waktu bertambah agak gemuk-gemuk. Nah itu biasanya itu pencernaan sudah sehat gitu teman-teman, tetapi kita itu masih merasa tidak sehat gitu teman-teman ya, karena psikisnya yang berpikir kemana-mana. Ingat psikosomatis gitu teman-teman ya, apa yang kita pikirkan nanti, sensasi yang kita pikirkan itu tubuh kita itu akan merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, lagi enak-enaknya seperti begini ya teman-teman ya, lagi enak-enaknya ngobrol kayak macam begini, kita berkumpul sama keluarga, kita berkumpul sama teman-teman gitu ya, nggak ada pemikiran tentang apa ya, nggak ada sensasi yang dirasakan dari asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah kemudian ketika kita pikirannya itu berbelok aja ke arah penyakit gitu, ke arah sensasi, loh ini sensasi ini bakalan datang lagi nggak, ini lagi nyaman nih, apakah akan datang lagi nggak? Nah ketika kalian berpikir ke situ, itu tubuh kalian nanti akan merespon dengan sendirinya. Nanti itu sensasi tentang rasa tidak nyaman dari asam lambung itu akan hadir teman-teman ya. Itu yang dinamakan psikosomatis ya. Makanya kadang orang yang sudah membaik juga itu kadang suka merasa ini gangguan ini sudah membaik apa belum, itu membingungkan ya. Nah itu makanya tanamkan saja dalam pikiran, kalau kalian sekarang medisnya sudah tidak apa-apa, kalian itu sudah baik-baik saja gitu teman-teman. Itu pikirannya yang harus dirubah teman-teman ya. Apalagi orang yang sudah mulai berat badannya sudah gemuk lagi gitu teman-teman ya, berarti itu pencernaannya sudah membaik teman-teman ya. Yang lebih besar itu gangguannya itu dari pemikiran kalian. Kalau seandainya pemikiran kalian berharap-harap lagi, ini sensasinya datang, ini penyakitnya datang lagi, ini penyakit apa lagi, itu maka tubuh kalian akan meresponnya dengan sendirinya. Jadi sensasi yang kalian rasakan itu sekarang itu, kalau yang sedang gemuk-gemuknya gitu teman-teman ya, ada yang benar-benar dari asam lambung, ada juga yang benar-benar
benar-benar dari pemikiran teman-teman ya. Jadi lahirnya itu sensasi itu dari pemikiran teman-teman ya. Sakit sedikit kita berpikir yang lain, nanti tubuh kita itu meresponnya dengan sangat besar sekali. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita itu kalau seandainya banyak berpikir, apalagi hal-hal yang ketakutan, menginginkan sesuatu yang kurang yang tidak diinginkan gitu teman-teman ya, tubuh kita itu akan merespon dengan sendirinya, menjadi tambah waspada teman-teman ya. Tubuh kita itu menjadi tambah waspada. Jadi ketika ada sensasi sedikit, itu dirasakannya itu sangat besar sekali karena kitanya sedang waspada. Nah itu teman-teman, makanya pahaminya ke sana gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada yang badannya menjadi banyak sekali ya, yang berat badannya itu menjadi turun drastis karena memang pencernaannya sedang memburuk, sedang tidak normal gitu teman-teman. Akhirnya terpengaruh ke usus, jadi ususnya juga menyerap energinya itu tidak sempurna gitu teman-teman ya. Sudah pasti keseluruhan tubuh kita itu untuk gizi, protein dan sebagainya itu tidak terpenuhi dengan sempurna. Tetapi kasusnya bagi teman-teman yang ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada yang bertambah gemuk, itu sensasinya biasanya itu lahirnya itu dari pemikiran gitu teman-teman ya, dari pemikiran. Ingat psikosomatis ya, apa yang kita pikirkan tubuh kita merespon. Sebetulnya kalian sudah sehat, sudah baik-baik saja, tetapi Pak ini masih agak begah juga gitu teman-teman ya. Tetapi Pak ini ada begah juga. Ya begah merupakan hal yang biasa ya. Begah itu merupakan hal yang sangat biasa. Ingat ya, kita flashback dulu ke belakang ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Apakah kalian juga pernah merasakan begah? Rasanya saya pikir itu kalian juga pernah mengalami, karena saya juga pernah dulu mengalaminya. Nah itu teman-teman, tetapi kita itu ketika merasa begah waktu itu tidak berharap-harap penyakit yang lain, tidak berharap-harap sensasi yang lain teman-teman ya. Jadi ketika dulu ada begah, kita baik-baik saja gitu teman-teman ya, kita cuek-cuek saja gitu, paling juga nyantai. Lagi begah mungkin aktivitasnya ya udah kurang beraktivitas dengan normal aja gitu teman-teman, karena terganggu dengan begahnya. Nah sekarang ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika pikirannya terganggu juga gitu teman-teman, ada begah, kita pikirannya itu berharap-harap ini penyakit apa gitu teman-teman, ini gangguan apa lagi, ini sensasinya datang lagi nggak ya, ini sensasi apa lagi. Nah itu teman-teman, jadi ketika pikirannya kita itu rumat menuju ke arah-arah yang justru tidak kita inginkan, makanya kalau seandainya kita terpikirkan secara mendalam ya, apa yang kita pikirkan secara mendalam itu tubuh kita akan merespon dengan sendirinya gitu teman-teman. Ada ketika rasa begah gitu teman-teman, yaitu begah-begah biasa sebetulnya gitu ya, karena pencernaannya sudah membaik gitu teman-teman, cuman psikisnya belum membaik, akhirnya berpikirnya kemana-mana, tubuh kita menjadi waspada, menjadi tambah sensitif lagi, akhirnya begahnya yang cuman sedikit itu dirasakannya sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, jadi di sini dikatakan ada sensasi yang benar-benar dari asam lambung, ada juga sensasi yang itu sebetulnya lahir dari pemikiran kita teman-teman. Jadi makanya kenali saja ke sana gitu teman-teman ya. Apakah benar sensasi yang sekarang saya rasakan itu kalau seandainya pencernaannya sudah membaik itu benar-benar lahir dari pemikiran? Ya coba saja kalian coba saja begini. Mulai dari sekarang, karena memang saya selalu bilang ya, mulai dari sekarang lakukan aktivitas yang menyenangkan. Ada begah sedikit, kalau seandainya pencernaan kalian sudah membaik ya nih ya, kalau seandainya ada rasa begah sedikit, belajar masa bodoh, itu begah rasa biasa teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian menganggap begah itu biasa, itu maka begah itu tidak akan merupakan hal yang sangat besar dirasakannya. Nah itu makanya saya selalu bilang, lakukan hobi yang menyenangkan, belajarlah masa bodoh. Nanti ketika kalian belajar masa bodoh, kemudian selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti setiap ada sensasi yang sedikit pun, itu kalian akan menganggapnya hal yang biasa teman-teman ya. Nah itu, kemudian ketika kalian melakukan hobi yang menyenangkan, itu pemikiran tentang sensasi, tentang berharap-harap penyakit, tentang berharap-harap tentang sensasi, itu tidak akan terjadi teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena pikirannya mulai fokus terhadap kesenangan atau hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, itu sebetulnya ya, kalau seandainya kalian jeli, kalian paham, kalian bisa menangkap pembicaraan saya itu dari awal, dari video yang pertama sampai video yang terakhir itu. Sebetulnya untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis hanya itu saja gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi kenapa saya selalu berulang-ulang ya membicarakan tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis? Karena yang pertama
itu biar kalian itu selalu terus teringatkan. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya orangnya itu pelupa gitu teman-teman. Kadang sekarang sudah tahu jarak 2 jam atau 3 jam atau besoknya itu sudah lupa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sering upload atau share video tentang seputaran asam lambung walaupun hanya temanya itu saja. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau seandainya seorang motivator, jago nih motivator. Kalau seandainya motivator itu tidak hadir dalam jangka waktu beberapa saat, itu biasanya mereka itu suka bingung ya. Ini orang ini tuh benar-benar sehat atau sekarang itu sedang mengalami sakit. Nah itu teman-teman ya, makanya yang kedua itu saya kenapa selalu menampilkan video-video setiap hari, biar menunjukkan sama teman-teman juga kalau seandainya itu saya itu masih tetap sehat gitu teman-teman ya. Nah itu sebagai tujuan untuk menunjukkan sama teman-teman kalau saya itu tetap sehat, karena sampai detik ini, sampai saat ini saya selalu menjaga 3P-nya teman-teman. Walaupun sudah sehat total gitu sekarang ya, sensasi sudah tidak ada lagi gitu teman-teman ya, asam lambungnya sudah normal lagi gitu, kelayangannya semuanya itu sudah tidak ada lagi. Tetapi kenapa sampai detik ini saya masih tetap menjalankan 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Kenapa seperti itu? Karena saya tahu persis yang namanya sehat itu mahal teman-teman ya. Coba ingat-ingat ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika pengen sembuh lari ke rumah sakit, bayar mahal. Pergi ke dokter ini ngomong-ngomong masalah asam lambung, kasih obat, bayarnya mahal. Dan untuk membayar mahal itu sering kalian lakukan ya. Rumah sakit ini bayar, rumah sakit ini bayar, dokter ini bayar gitu teman-teman. Paranormal ini bayar, dokter herbal ini bayar. Nah itu bahkan untuk obat-obat saja kalian membayar. Nah itu teman-teman, itu yang dikatakan dengan mahal. Coba kalau misalnya kalian sehat, kalian tidak terganggu apa-apa, ya alhamdulillah kalian nggak usah membayar-bayar orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Nah itu. Jadi makanya saya tekankan di sini, jaga tetap ya, kalau seandainya kalian sudah membaik juga, jaga 3P-nya. Karena untuk sehat itu sangat mahal sekali, tetapi untuk menjaganya sangat murah sekali. Kenapa sangat murah sekali? Karena untuk menjaga tidak ada biaya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis bagi orang-orang yang kasusnya berbeda dengan mayoritas orang-orang yang BB-nya selalu turun, itu memang kalian itu pencernaannya sudah baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya kalian sekarang ada yang sedang dirasa, itu berarti itu sensasinya itu lahirnya itu dari pemikiran saja, bukan dari asam lambungnya. Itu lahir dari pemikiran saja. Nah kalau misalnya kalian yang belum tahu kenapa pikiran yang berjalan itu tubuh kita itu bisa meresponnya, kenapa sensasi itu lahirnya dari pemikiran saja. Toh kalau misalkan pemikiran, toh tubuh ini yang merasakan. Contoh kecil saya selalu bilang, kalau seandainya kita membayangkan sebuah jeruk lemon, yang namanya jeruk lemon itu kan rasanya sangat asam sekali ya teman-teman ya. Nah ketika kita bayangkan jeruk lemon itu, kita kupas kulitnya, kemudian kita cicipi jeruknya, nah apa yang terjadi ya teman-teman ya, air liur kita itu terjadi ya, dan air liur itu nyata teman-teman ya. Tetapi untuk jeruknya itu hanya bayangan saja. Nah itu hanya dengan membayangkan saja tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, air liurnya itu nyata. Nah itu teman-teman, itu yang dikatakan dengan psikosomatis. Jadi ketika pikiran berjalan, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, berpikirlah jernih, berpikirlah dengan wajar. Ini penyakit yang biasa, gangguan biasa saja. Karena memang sebetulnya gangguan biasa saja gitu teman-teman ya. Dan yang lebih utama itu tanamkan dalam pikiran bahwa kalian itu bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh sih sebetulnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi yakinkan dalam pikiran kalian, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa gangguan ini tidak apa-apa ya. Ini hanya gangguan rumahan saja. Yang justru yang harus kalian benahi itu adalah pemikirannya, biar kalian itu tidak berpikir kemana-mana. Ketika ada sensasi yang datang, jangan berpikir ini penyakit apa lagi, ini sensasi apa
apalagi, waduh ini jangan-jangan mendekati kematian. Itu pemikiran yang salah teman-teman. Justru yang harus kalian lakukan ketika datang sensasi, ini sensasi, oh ini sedang terjadi, penanganannya seperti apa, oh saya butuh ini, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika aduh ini saya perut sedang begah nih, oh sedang dulu kan seperti itu ya jawabannya, oh sedang masuk angin, minum air hangat pelan-pelan, nanti kalau sudah kentut gitu ya teman-teman, sudah sendawa, itu pasti akan enakan. Coba ingat-ingat dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika ada rasa begah, kalian menganggapnya itu adalah masuk angin ya. Nah, apa yang kalian pikirkan waktu itu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Paling kalian minta sama pasangan, sama suami, sama istri, sama anak, sama teman-teman, sama saudara untuk dikerokan ya, biar anginnya keluar. Sudah sendawa, udah beres, enakan gitu teman-teman ya. Atau dengan dipijit gitu teman-teman, sudah keluar anginnya, sudah sendawa, udah enakan gitu teman-teman ya. Nah sekarang kenapa kalian berpikirnya itu bakalan akan ada kematian teman-teman? Berarti itu pemikiran kalian yang salah, yang harus dibenahi teman-teman ya. Nah itu tentang tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Memang seperti itu, saya juga merasakannya dulu seperti itu teman-teman ya. Tetapi hal yang sangat wajar sekali, karena memang untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu selain kita terkena medisnya, kita juga terkena psikisnya teman-teman. Tetapi untuk terkena psikis bukan berarti kita itu psikisnya itu menjadi gila, tidak teman-teman ya. Itu hanya salah jalur saja sih sebetulnya pemikirannya. Yang harusnya kita itu bertindak dengan wajar, cari penanganan, malah kita itu berpikirnya itu berandai-andai ya. Waduh ini jangan-jangan nih penyakitnya bertambah lagi, waduh jangan-jangan ini jadi nih saya mati nih. Nah itu teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat identik sekali dengan perasaan atau sensasi seperti mau mati gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang untuk kematian itu belum sempat kita inginkan gitu ya. Nah itu yang menjadi hal yang sangat besar sekali teman-teman. Padahal kalau seandainya kalian menanamkan dalam pikiran bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak akan menyebabkan kematian, karena memang tidak akan menyebabkan kematian ya. Nah itu, jadi kalau seandainya kalian menanamkan ke situ, kalian pasti akan tenang, kemudian nyaman, tidak tidak gusar, tidak was-was, tidak cemas, tidak ada ketakutan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, tentang ada orang yang gemuk. Itu memang wajar gitu teman-teman. Itu sebetulnya pencernaan kalian sedang sehat, sudah normal gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian masih merasakan juga sensasi dari asam lambung, itu bukan dari asam lambung tetapi lahir dari pemikiran kalian yang selalu berandai-andai. Makanya bagi teman-teman yang sudah mulai ke sana, BB-nya sudah baik-baik saja, medisnya sudah baik-baik saja, biar pemikirannya tetap terjaga, lakukan hobi yang menyenangkan. Biar pemikirannya itu tidak mengarah ke penyakit dan sensasi. Nah itu teman-teman ya, lakukan hobi yang menyenangkan, lakukan pekerjaan yang menyenangkan, carilah hiburan, carilah hobi, biar hati kita senang, pikiran kita riang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja kalian itu saya doakan ya, semoga teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, kesehatannya, keceriaannya, kebahagiaannya. Karena keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Saya tahu persis seperti itu. Nah itu teman-teman, karena dulu juga saya mengalaminya. Nah itu teman-teman, jadi saya doakan keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya tinggal videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini saya akan berangkat mancing lagi nih bersama pasukan. Pasukan ini hari ini akan mancing, cuman mancingnya di